على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kembali pengajian lewat streaming. Berhubung keadaan belum memungkinkan untuk dibuka pengajian, namun dengan lewat streaming ini pengajian kita akan terus berlanjut. Kita menyambung daripada pengajian minggu tadi. Di antara syiar Islam, di antara daripada anjuran-anjuran di dalam agama Islam, apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita lakukan. Jadi semalam itu kita dianjurkan untuk menghindari, berhati-hati, waspada terhadap sifat-sifat dendam, dengki, dan sombong atau menolak daripada yang benar, al-batar wal asyar, dan sampai kita kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Wa ilqa'il kadrat fi turuq. Janganlah kita sebagai seorang yang beriman, seorang muslim, melemparkan daripada kadurat. Kadurat ini sesuatu yang mengganggu, yang dianggap kotor. Nah, biasanya ada mengamik jalan, orang di jalan juga aja mengamik jalan. Nang lewat ini kasihan bawa haji, sama timbai kotoran di jalan atau sampah, sesuatu orang itu terganggu atau pada jangan dilihat. Coba kan kalau Singapura itu kota yang paling bersih, ngomong kulit kacang aja didenda. Mau di sini semua pesan kulit kacang kan? Dari rumah yang paling terkurang di Singapura denda kulit kacangnya. Kulit Indomie gini aja. Jadi melemparkan sesuatu ke jalan yang dianggap mengganggu. Apalagi bersilah manda di pasir di lingkungan bagi orang rabat kan anaknya membayar haram berdosa. Jadi setiap yang mengganggu itu jangan kita lempar ke jalan, yang dianggap kotor, jangan. Wa idza irja, apalagi ini sampai mengganggu daripada jiran. Apa yang dimaksud mengganggu itu? Sesuatu yang tidak memberi nyaman. Idza irja. Jadi istilah mengganggu di sini mungkin menyakiti dengan perkataan ataupun perbuatan. Jadi misalnya kita ada di jiran. Jiran itu ya istilahnya adalah gawian yang kurang baik. Kayak apa kita menghadapinya? Yang pertama, jangan kita lawan. Karena kata Rasulullah, orang yang kuat, orang yang baik terhadap jiran itu, ketika dia disakiti dia tidak membalas, tapi dia selalu berbuat baik. Kadang-kadang kan biasanya orang di perumahan atau di sekitaran rumah banyak kan, kadang-kadang ada di satu
keempat itu sejiran aja kita. Ada yang kelaparan, memang sejiran ini ada tahu-tahu maka berdosa juga. Padahal ada kenapa? Cuma ada tahu-tahu. Pada sejiran ada yang kelaparan. Nah, jangan ada gambaran menjadi jiran. Jadi kalau kita umpama ada jiran itu ada nyaman lah goyinnya itu nang maulah kita tersinggung atau sakit hati lah kita jangan dibalas, kalau bisa balas dengan kebaikan. Ini kadang-kadang kita dapat ujian di rumah tangga kita awal. Di rumah tangga kita beres lah. Masalah hak keluarga kita beres. Di dalam rumah tangga kita orang aja beres. Tapi kadang-kadang ujian kita lawan jiran. Kadang-kadang lawan jiran kita ujian. Yang paling banyak bermasalah lawan jiran itu masalah salah paham. Niat jiran itu baik, tapi anggapan kita baik. Itu kebanyakan salah paham. Jadi kalau kita diberikan cahaya ilmu oleh Allah, kalau kita diberikan cahaya ilmu oleh Allah, apapun perbuatan orang terhadap kita, kita pasti berbaik sangka. Kita pasti meresponnya dengan baik. Kalau orang itu tertutup hatinya, padahal jiran itu niatnya baik, kadang-kadang kita anggap jahat. Padahal niat orang baik. Jiran karena kok ada mau nyuci anak beres, kalau ada marah mau nyanyi beres. Niat orang baik, tidak baik. Tapi mengarang orang tertutup hatinya, kami yang aja beres. Baik tak? Mana mau baik beres? Niat orang itu baik benar, mana beri. Tapi mengarang hati tertutup, ayo yang aja beres. Hati kurang baik. Kadang-kadang hati itu kalau tertutup ya sudah, sesuatu yang baik pun dianggap tidak baik karena tertutup. Nah, jadi kebanyakan kita itu kalau berjiran ada masalah-masalah itu kebanyakan salah paham. Itu yang paling baik ya Rasulullah, apabila jiran itu menyakiti kita, kita jangan melawan. Yang paling baik lagi kita baiki. Ini menyebabkan kita, ini memfitnah kita, ini menyebarkan ayat kita. Beri duduk, beri nasi kuning, antara nasi sop ya. Padahal yang butuh seorang nasi lemari mah, bos si anak itu adalah nonton. Padahal seorang orang bilang, ada memadai seberapanya aib kita. Tetap sesuatu orang yang mengganggu jiran. La yu'minu ahadukum hatta mana al-jah. Tidaklah sempurna iman seseorang itu kecuali dia harus sanggup menjaga jirannya. Ada hadis itu kan, la yu'minu ahadukum hatta yukrima dhaifahu. Wajah. Tidaklah sempurna iman seseorang hatta yukrima dhaifahu. Dia memuliakan tamunya, keluarga dan jirannya.
Artinya iman seseorang tidak bakal mencapai sempurna kalau masih ada sifat tidak menghormati tamu dan menghormati jirannya. Jawabannya mana? Maka kita mengarang hidup ini pasti berjiran. Nah ini kita hidup tamu tapi seorangan sampai kira itu bermarik lagi ya. Amun kita hidup ini pasti berjiran jika rumah belakang muka. Ya paling ada saya RT lah sajiran. Mengarang sajiran saya RT masuk ke jalan atau sekomplek kan jiran. Jadi jangan sampai kita menyakiti jiran kita. Kalau kita memang ada salah, cepat-cepat minta maaf. Tenang mereka. Jadi maafkanlah jiran itu kalau ada salah lawan kita. Mungkin dengan kita memberikan maaf tanpa secara langsung, artinya jiran itu harus perminta maaf sudah kita maafkan. Nah, dengan cara itu Allah memaafkan dosa-dosa kita. Nah, dengan kita memaafkan dosa orang yang menyakiti kita, dengan kita memaafkan orang-orang yang menzalim kita, tanpa dia harus minta maaf, kita maafkan, maka dosa-dosa kita akan dimaafkan oleh Allah. Dengan kita memberikan usaha, memberikan pemaafan kepada orang yang menyakiti kita. Jadi yang namanya jiran itu pernah sudah kita bahaskan 3 kategori jiran itu. 3 kategori. Yang pertama, jiran itu adalah keluarga. Kita bukan orang rumah, tapi keluarga kita. Sepupu kita lah, memarina kita lah, dan sanak kita lah. Pikiran lah, oh ya keluarga. Ini haknya ini 3. Yang pertama, haknya sebagai muslim. Yang kedua, haknya sebagai jiran. Hak muslim, hak jiran, dan hak keluarga. 3. Karena keluarga dan seagama dan sejiran. Yang kita aja ya Allah, keluarga muslim, tapi jauh, tapi sejiran karena. Tapi ini keluarga kita. Berarti 3 haknya. Hak sejiran, hak keluarga, dan hak seiman. Artinya apa? Ini yang paling diutamakan. Kita menolong sesuatu, kita memberi sesuatu, kita utamakan keluarga ini. Nah, yang kedua kategorinya sejiran dan seiman. Kita berjiran dan seiman dan seislam. Itu haknya juga. Yang ketiga, non muslim. Ada di luar agama Islam, dia sebagai jiran kita, wajib kita jaga sebagai jiran. Kenapa? Hak jiran. Wajib kita jaga harga dirinya. Jangan disakiti maksudnya. Walaupun dia non muslim. Bila kita menyakiti orang non muslim, sejiran lawan kita, umpama orang itu non muslim, ya anggaplah Cina umpamanya. Bila lalu di muka rumahnya Cina lem, ini nak sarik keduanya, tapi ini sakit hati. Nah berarti kita menyambati jiran yang non muslim tadi, berarti kita semua menyakiti jiran. Berarti iman kita tidak akan sempurna
kalau kita masih menyakiti jiran, walaupun itu non muslim, apalagi seiman, artinya seagama. Lawan non muslim aja kita harus jaga, jangan sampai menyakiti perasaannya. Ini kita bantu semampunya, padahal non muslim. Siapa kita mau bantu? Kan ngarang bantu nih kan? Siapa kemampuan? Siapa kita lawan? Siapa hati kita? Yang penting anak bantu. Ada yang peduli lah. Kenapa kita mau bantu dengan pikiran, dengan tenaga? Apa yang kita bisa bantu? Nah ini dengan non-muslim. Ini Rasulullah saking bagusnya menata kita dalam kehidupan. Non-muslim aja itu. Jaga nama orang itu, jaga harga diri orang, jaga nama baik orang itu. Jangan sampai kita sakiti, jangan kita cemarkan. Jaga nama baik orang. Nah, jadi 3 kategori ini, kalau kita misalnya hendak memberikan sesuatu, tapi ada banyak, cukup 1 atau 2 aja. Nah, diunjuki. Misalnya ada sedikit, ada lebihan rezeki, hendak memberi sembako, cukup 2 orang aja. Bagi 3 kalau kena sedikit, cukup 2 bungkus saja. Sedangkan jiran kita ada banyak. Nah, jadi diutamakan mana nomor 1 adalah keluarga kita. Itu nomor 1. Jadi jangan kita ini baik benar baik. Keluarga sakit, keluarga ada duit, keluarga kali dibantu-bantu, ini kita salah. Jadi keluarga itu nomor 1. Kalau kita bantu orang, bantu keluarga. Kalau kita sejiran, keluarga nomor 1. Karena haknya 3, keluarga, seiman dan sejiran. Sebungkusnya Pak, keluarga sudah. Nah, yang 2 hal siapa? Sejiran dan seiman atau seislam. Tapi meskipun yang 1 hak ini tetap dijaga, apalagi yang 3 hak, yang 1 hak dia non muslim, wajib kita jaga nama baiknya, wajib kita jaga harga diri, wajib kita baik lawan jiran. Apalagi yang 2 hak, 3 hak. Nah inilah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita. Makanya Rasulullah sudah jelas terkandung dalam Quran sebagai orang yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Orang yang punya sifat kasih sayang sealam semesta ini. Dari gampangan sampai orang non-muslim pun dihargai. Kayak apa cara menghargai orang non-muslim? Indahnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kita menyambati orang non-muslim walaupun itu hanya lewat sosial media, sosmed. Kadang-kadang ada tina anak menyambati orang begitu. Ini non-muslim narangnya kan siapa narangnya? Bagi tambuk kan menyambati orang. Bujur aja non-muslim. Saya menyambati orang sakit hatinya. Nah, itu artinya apa? Jiran atau bukan jiran tapi dia muslim, nah ada mengganggu kita sampai dia. Nah inilah indahnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita kayak apa penjiran kita. Jadi intinya kalau kita penjiran, menyakiti kita, memfitnah kita, menyebabkan kita, menyebarkan ayat kita,
jangan dibalas. Kaya apapun jangan dibalas. Bila membalas, nah jangan sudah. Bisa ada berjawaban lagi. Padahal Pak angkat rumah 2 buah 3 buah aja. Karena ada masalah, nah ini kada mau minta maaf, ini kada mau apa kan? Sama berat atas. Nah gimana? Tetamu tuh paling mahal. Atau pura-pura ada mana? Padahal ada 2 buah 3 buah rumah. Ada aja, oh situ ada duduk itu, ada nanti duduk itu. Tahu lah, bertahun-tahun. Ada berdoa. Hai, ini alhamdulillah orang yang ada dapat rahmat dari Allah. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita ini banyak kada sadar sing haja atau ada sing haja menyakiti perasaan kita. Sing haja atau sing haja itu siapapun pasti ada salah kamu tidak. Kayak apa aja baiknya kadang-kadang kan merasa dari mana. Contoh mudah aja nah kita itu menyakiti perasaan diri lewat anak-anak kita. Misalnya anak kita itu kita tukarkan sesuatu makanan. Anak kita apa? Kita tukarkan sesuatu makanan. Sedangkan anak jiran ini ada isi makanan. Artinya yang ada menukar. Karena makanan turun membawa makanan mereka. Padahal ambil ini sudah mau menci rumah. Jadi makanannya turun jadi tidak. Bawa makanan atau jendela purut kan ada bokongnya. Bawa makanan, melihat anak jiran tadi. Handaknya bawa makan di sekitar. Handak aku berdiri. Tetapi lawan waiternya, kita makan yang berbeda, ikut tidak ada tukar lagi. Nyaman anak hendak. Nah, jadi setiap makanan itu jangan sampai jiran itu melihat punya awak. Pokoknya kita nomor nampak akhirnya memberi bermasalah. Ya, kita nomor durian. Bukan di wadah lomba yang lah. Ini jangan di wadah atau di lembut kan ada bungkus ya lah. Langsung berikat aja. Bawa di wadah 3 biji 4 biji. Datang nyanga duduk di wadah. Harum bener. Nanti gini mah cium mengharap duduk di wadah. Jangan memberi orang lain ini karena orang sudah melihat ada memberi apa? Karena anak menyarankan ada memberi itu jangan ditambah yang dibungkus dalam plastik. Jadi jiran kan melihat. Oh ini kiting, andurian nggak tahu. Nanti watak kiting. Nanduk dia jiran, anjiom baunya aja. Memberi kada itu udah di watak. Makan seorang aja. Karena mandainya disama haram benar. Memberi kada juga. Di wataknya sudah memberi. Kulitnya ada memberi apa lagi di wataknya. Mungkin mana? Nah itu ada merasa atau ada menyakiti jiran. Ada merasa ada menyakiti jiran. Sakit perasaannya maksudnya. Bujur banget dari pinjam, bujur nanti sampai ini. Tapi perasaan itu sakit karena kita bahaya. Maksudnya itu menyakiti perasaannya. Apa? Amun kita bertambah juga, memberi itu ada masalah. Ya ada hak mata. Artinya tamakan dia tak nanti dibawa dari. Jadi memanglah kalau kita itu berjiran
ya paling kada membetamu bermaafan. Mandir ya Allah, berilah kita. Jadi habis sampai habis, nang si A habis dosanya, nang si B habis dosanya. Ada salah panggilnya, ada salah ngapakan. Ini masalah pikiran. Wa musahabatil ashrar, dan kita juga dianjurkan sebagai seorang muslim musahabatil ashrar, menjauhi daripada musahabat, berteman dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat zalim. Ini yang ada jahat tapi zalim. Orang lebih itu jahat, zalim itu orang lebih. Kalau jahat kan sudah jelas, maling, rampok, yang ngedar sabu-sabu, jahat. Tapi jaga jarak. Kalau orang zalim, ini perampokan maling itu mengedar kan, biar mau kan, tapi apa? K7 nyampe di kurang, K7 nyampe di kurang. Ini kan maling ada, tapi K7 nyampe di kurang. Itu namanya asyara. Dan setiap orang nak nyampe di kurang itu orang Arab juga. Karena sikapnya. Musahabatil asyarat ini efeknya lawan kita kalau tak kawan yang kada baik pasti kena getahnya. Mau kada mau pasti kena getahnya. Di mana-mana pengajian daripada mencontohkan orang yang tak kawan tak gabung, orang-orang yang jahat itu sama halnya seperti orang yang duduk di samping pandai besi. Ya orang apa sih? Bukan pandai besi itu orang jahat, ada contoh aja. Contoh kita berpakat orang mantu pandai besi, contoh aja. Otomatis kan kita rasakan apa? Panas, kadang-kadang karena barat ya. Nyaman mah panas kalau karena barat, gara-gara apa? Kepada orang mau besi. Artinya, apabila orang kawan yang kada baik, gabung yang kada baik, tak umpat dia. Padahal ini asalnya orang yang baik, habis tak umpat yang kada baik. Asalnya ada tahu nang arep lempok. Yang sudah tak awam nang ada mau lempok apa dah. Kalau belajar nang lempok. Kopiah bentar. Dikira orang besar hendak menggunakan lempok, akhirnya disalahgunakan. Berbagai macam cara supaya mendapatkan lempok. Gara-gara apa? Kawan. Nah, kada baik. Karena lempok. Tahu apa masih macam dia apa macam-macam. Diurnya ada yang pertama. Yot saja. Satu tangan jam. Sebarang jam dia sudah hilang di pikiran. Mata menyilang. Panggil dalam halwa, goreng kawan, gara-gara tak kawan, jadi nang kawan ini, hanya tak kawan, gara-gara tak kawan, jadi kawan nang, tapi di merempok tak yang kalau dia menghiyang pertama, kita rasanya juga kan hiup, nyam badar. Sedikit jangan kan.
baiknya. Padahal ada tahu ini baiknya ada tahu. Cuman antara kawan tadi memang boleh hakon, dibayi sekali nyanyi akhirnya. Kan gara-gara tak kawan ada baik. Meskipun kita baik, kita kawan ada baik, tak pamit itu kawannya si Amo ya. Itu lo bukan si Amo ya. Oh iya, begini hanya bukan anjur aja kan. Dicap orang juga. Padahal ini ada pernah menciptakan kawan maling. Orang kawan itu diserang maling. Ini kawan seorang sarapan teman-teman maling pun jadi orang ada maling tapi di kawan ini maling. Di mana-mana orang kawan ya. Kampung sini kampung situ, oh ini tanya maling ayam, ini tanya maling itik, kawan enggak? Kita kawan siang malam dicap orangnya, oh itu kawan bukan maling ayam. Adanya ada maling ayam ada, tapi dicap orang bukan maling ayam. Ya, nang asalnya baik, dicap orang tidak baik. Gara-gara kita gabung kita kawan, nang ada baik juga. Ya pasti kan kita itu bahayanya kawan nang ada baik. Jadi kita tahu aja tuh sudah biar ada baik. Jadi maksudnya asrar di sini baik dia jahat atau zalim. Nah, macam zalim tadi diantaranya adalah orang yang suka menghina atau menyakiti orang macam gitu. Itu diantara ada baik, kawan ada baik, atau dia nyakiti orang. Dan lu bisa nyakiti orang ya. Tuntung sekong sambatinya sekong pulang. Sekong sambatinya kawannya pulang, keluarganya pulang. Anggotnya belum mau nyakiti orang aja. Asalnya apa baiknya sudah. Asalnya apa mujurnya sudah. Ada tahu nang baik sambati betul nyambati ya. Wa majalis su dan juga kita di dalam Islam dianjurkan menghindari sekedudukan atau tergabung dengan orang-orang yang asu. So ini orang-orang yang berbuat tidak baik, berbuat dari sama. Nah, jadi di dalam hadis qudsi disebutkan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi, kata Allah, wajabat mahabbati, orang itu pasti mendapatkan kecintaan aku, kata Allah. Siapa mereka? Ada 4 golongan yang pasti dapat kecintaan aku, kata Allah. Yang pertama, al-muttahabbina fiyya, orang-orang yang saling suka cinta mencintai dalam urusan Allah. Dalam urusan Allah, misalnya kita suka kami itu apa aja rumah kawan itu rajin aku baca Quran, aku mentakawan itu rancak sampai yang menjelma, aku mentakawan itu rancak amat. Nah nanti kan dia itu tujuh lawan si A lantaran ketaatannya berambah, ibadahnya jadi berambah. Aku gara-gara kawan itu aja. Kalau mengurangi istilahnya biasa-biasa ada baik, berarti dia itu suka kepada seseorang, cinta kepada seseorang karena dalam urusan Allah. Golongan yang kedua, al-mutajalisina fiyya, orang-orang yang sekedudukan tapi urusan aku, bukan urusan dunia, bukan urusan yang terkait. Al-mutajalisina fiyya,
orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang duduk, orang-orang yang rapat. Si rapat perkumpulan musyawarah itu masuk saja. Al-mutajalisin. Kita duduk di majelis taklim, al-mutajalisin juga. Hadir di majelis ilmu, al-mutajalisin. Fiyya dalam urusan apa? Syiar Allah. Jadi kalau kita duduk dalam urusan kebaikan, maka di situ termasuk dan bergolongan orang yang pasti mendapatkan kecintaan Allah. Al-mutajalisin artinya orang-orang yang duduk-duduk dalam ngobrol-ngobrol di dalam urusan apa. Ya kan karena kita ini berkumpulan, berdudukan itu kan macam-macam. Ada yang sekadar ngobrol, sekadar berpanggilan aja yang Allah berkumpulan. Nah itu silakan, ada dilarang, tapi jaga. Nah, ini pernah di zaman Rasulullah, sebagian sahabat, sebagian orang yang istilahnya di kota Mekah, ya. Mungkin itu sahabat atau bukan sahabat. Kata Rasulullah, janganlah kalian duduk di pinggir jalan atau di persimpangan. Jangan kalian duduk, karena orang merasa terganggu. Jadi sebagian menjawab pakai Rasulullah, kami kadang mau kada mengumpul, kami kadang mau duduk, kadang ada berkumpulan berdudukan. Jadi Rasulullah, kalau kalian mau duduk-duduk di pinggir jalan, jaga hak orang yang lewat. Jaga hak orang yang lewat. Maka misalnya orang yang lewat beri rasa keamanan. Orang yang lewat beri rasa orang kada ya, merasa nyamanlah lewat itu. Jika ada orang lewat tidak penting. Orang lewat ditawakan. Ada yang sekong lewat atau ada nawakan ditawakan, bisa berhenti. Jadi orang lewat tuh merasa nyaman dan bisa berhenti. Nuyuk sana menawarkan, sini menawarkan juga. Jangan lawan yang lewat, nyaman lah. Apalagi beginian lewat. Ada yang bersiul, ada yang berlintang. Nyaman lah beginian lewat. Nah, merasa terganggu ya. Nah, jadi Rasulullah bermantap duduk di pinggir jalan, berikan hak orang lewat. Siapapun yang lewat itu, berikan rasa kenyamanan. Jangan dihuruti, jangan ditertawakan. Jadi orang tuh anak lewat tuh berpikir, apa lewat situ sampai digobornya jadi tawakan pun, diganggu, digodain. Nah, berarti mengganggu orang yang lewat. Jadi kalau ini misalnya ada begini yang lewat, jangan di hanya merasa terganggu, jangan digodain, disiul lah, dirintangi kan, jangan. Apalagi ditawakan seperti pemain ya, geraknya burit ya, dia ada orang lewat. Itu berarti kada bisa memberikan kenyamanan orang yang lewat. Nah, jadi kita tuh ada aturan juga. Maunya duduk-duduk di pinggir jalan tuh ada aturannya juga. Orang lewat turingnya. Artinya jangan sampai kita menawarkan orang. Orang itu orang apa istilahnya itu, rasa persaudaraan aja. Berikanlah orang yang lewat. Jangan sampai orang itu merasa risih, merasa kali nyaman lewat dengan adanya kita duduk-duduk. Jadi sahabat kita, kami kadang bawa kada dudukan lah, kami kadang bawa kada ngobrol. Tapi ya Rasulullah, hendaklah kalian jaga hak orang yang lewat.
Sehabis ngobrol, sehabis bawa panggilan, bacalah doa, yang pertama bacalah zikir atau doa, subhanallah asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. 4 kalimat saja. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itulah zikir atau doa selesai kita bawa panggilan. Panggilan di mana? Di Palatar kan? Panggilan kita asik tamarian banyak di Palatar atau di Gardu panggilan kita. Tuntun panggilan, tapi panggilan hal-hal baik saja. Nah, nanti baca. Ya tadi pikirnya doanya itu apa? Untuk mengkifarati daripada waktu nang terbuang kita. Nang selama kita ngobrol. Berapa jam kita ngobrol? Sejam atau 2 jam atau bahkan 3 jam ngobrol atau sampai subuh, sampai tangkir ngopi itu sama. Bahkan malah kirang biasanya kami ini kata coklat kami, maka tangkir kita ngopi ngobrol sampai subuh. Bacalah zikir itu, bacalah doa itu supaya waktu kita yang terbuang dari kada dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau hanya kita ngobrol dalam kebaikan, kenapa kita bahas masalah agama, masalah apa kita bahas, masalah kalam-kalam salaf, artikel itu kisah-kisah ulama-ulama bahari ini. Apalagi nanti bahas ilmu. Ini panggilan kita sia-sia kan, ngobrol panggilan sia-sia. Dengan kita membaca zikir itu, kita ada dimintai pertanggungjawabannya. Apa enggak? Ini waktu kita nanti kita ditanya waktu yang baik dan pertanggungjawaban itu adalah waktu nang kita ketaatan, itu nang membela kita. Waktu nang kita gunakan dalam ketaatan, itulah waktu nang membela kita. Waktu nang kita berbuat cara baik, itulah nang menyakitkan bagi kita. Waktu nang sia-sia, ini pun menjadi istilahnya penyesalan kawan kita. Kenapa jika menggunakan waktu nang sia-sia? Jadi kalau kita baca zikir itu ada ditambahnya. Jadi sampai kita ngobrol itu ada zikirnya, ada doanya, supaya jangan dimintai pertanggungjawaban atas waktu sia-sia yang kita bicarakan. Jadi mau 2 jam, mau 3 jam kita ngobrol, biasalah kan, ngobrol nih Allah, supaya mungkin curhat kita, supaya menenangkan pikiran kita karena kita ngobrol. Tapi itu kan tadi dalam hal ibadah hanya sebatas ngobrol, bagi kisah-kisah orang kecelakaan, bagi kisah-kisah orang, maka itu kan sesuatu yang kada melanggar syariat. Kenapa melanggar syariat? Menggibah orang melanggar syariat, menghina orang melanggar syariat. Jadi ngobrolnya tadi sebatas pembicaraan biasa saja, yang kada mengandung dosa. Itu pun dimintai pertanggungjawaban. Jadi ada 3 waktu itu. Waktu kita dalam taat, waktu kita dalam berbuat cara baik, dan waktu nang sia-sia. Jadi waktu nang membela kita, waktu nang memberikan pertolongan lawan kita adalah waktu nang kita gunakan untuk ibadah. Golongan ketiga, kata Allah, itu akan mendapatkan daripada kecintaan Allah. Siapa? Al-mutazawwiri nafiyah. Orang-orang yang setuju berilan, berziarah, tapi dalam urusan Allah yang seperti silaturahmi, mana aja. Dan orang-orang saleh itu mereka bagaimana cara menjaga kunjungan. Orang yang
misalnya ya, istilahnya kalau ditarik itu istilahnya ada kuat setelah hari raya 6 hari. Mereka ditarik itu hari ini 2 hari. Hari raya 1 Syawal, hari raya itu. Tapi hari raya yang kedua, 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, sampai 6 Syawal itu kembali seperti Ramadan. Seperti bulan Ramadan. Tadi dengan berjualan, tadi dengan mutawaroh. Seperti bulan Ramadan. Kenapa? Mereka puasa 6. 7 Syawal. 8 Syawal. Kan 1 Syawal hari raya ada boleh puasa haram. Jadi 2 sampai 7, 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5, 6, 7. 6 Syawal. Jadi hidup 7 Syawal habis. 8 Syawal ini kuat. Tradisi orang-orang saling kita. Jadi tarik itu mereka saling berkunjung. Siapa yang dikunjungi? Adalah tokoh-tokoh ulama. Jadi jam 8 umpama Habib Sifulan. Karena setelah selesai mana lagi? Habib Sifulan. Selesai siapa lagi? Syekh Sifulan. Sampai 6 hari. Karena esok dia pulang 3 hari. Bayi lahan itu. Itu puncaknya hari raya bagi mereka. Nah, jadi istilahnya kalau kita berkunjung, kalau kita berhilang kepada orang-orang saleh, minta berkah, minta doa, minta nasihat. Nah, tapi kalau untuk sekarang ya di rumah aja dulu. Untuk sekarang di rumah aja dulu. Masih corona. Di rumah aja dulu. Jadi kita jangan merasa tersinggung orang ada kesalahan, ada orang menyamai kita, terhadap jangan banyak orang sombong atau apa untuk saat ini. Paham aja itu sudah. Orang ada kesalahan itu paham aja sudah. Jangan sampai sombong. Nang amat golongan nang berhak mendapatkan, pasti mendapatkan kecintaan dari Allah. Siapa? Al-mutabaddirin afiyah. Orang-orang yang berkorban untuk urusan aku, kata Allah. Dia korbankan hartanya, dia korbankan tenaganya, dia korbankan pikirannya. Jahidul kuffara bi amwalikum wa anfusikum. Itu disebutkan jahidul kuffar. Lawanlah orang-orang kafir itu dengan bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa atau tenaga kalian. Maksudnya apa? Kita berkorban untuk agama Allah. Yang paling nomor 1 adalah yang paling afdal harta kita. Habis itu tenaga atau pikiran kita. Apa yang kita bisa bantu? Apa yang bisa kita korbankan untuk urusan agama Allah? Mereka lah orang-orang yang mendapatkan daripada kecintaan Allah. Aku jalan Allah yang beri duit, bisa anak yatim atau bisa pembangunan masjid kita kawal, ya. Tapi aku membantu tenaga barang. Nah, berarti dengan dia membantu dengan tenaga termasuk daripada orang-orang yang berkorban, orang-orang yang mau peduli, mengorbankan untuk ya aturan lainnya kita. Umpama nih, kita korbankan waktu kita. Padahal sih anak waktu istirahat, waktu sibuk, waktu menggawe sesuatu, cagar jadi duit. Tapi kita tahan.
untuk maka kegiatan agama. Jadi kalau seseorang itu siapapun yang berkorban waktunya, tenaganya, pikirannya untuk jalan Allah, untuk urusan Allah, maka mereka yang berhak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 golongan tadi. Yang pertama, golongan orang-orang yang cinta atau suka kepada seseorang untuk urusan Allah. Orang-orang yang sekedudukan urusan Allah. Orang-orang yang berziarah atau kehilang-hilangan urusan Allah. Dan silaturahmi itu urusan apa? Urusan syiar agama Allah. Yang keempat adalah orang-orang yang berkorban untuk agama Allah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan-golongan itu. Wa mawqif tuham at-ta'assuf wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan daripada itu kita dapat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa diri kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kelonggaran, memberikan jalan untuk suatu yang kita jalani hidup ini, dan mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak cucu kita yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin. Allahumma salli ala